Keputusan mengejutkan dan kontroversial kembali terjadi di tubuh Konfederasi Sepak Bola Asia FC. Dalam siaran resminya yang dirilis pada Jumat, 13 Maret, AFC menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penunjukan ini segera memantik gelombang protes dari sejumlah negara peserta, terutama Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab (UAE), yang menyebut regulasi penunjukan tuan rumah berubah-ubah dan mencederai prinsip keadilan. Kami kecewa dan menyayangkan keputusan sepihak ini, tulis pernyataan resmi Federasi Sepak Bola Irak yang diterbitkan hanya beberapa jam setelah pengumuman AFC. Kami akan membawa kasus ini ke FIFA dan menuntut investigasi menyeluruh atas dasar dan proses penunjukan tersebut. Regulasi berubah-ubah, AFC dinilai pelin-pelan. Pada awalnya, sesuai dokumen teknis AFC yang dibagikan ke Federasi Nasional sejak Maret lalu, dijelaskan bahwa tuan rumah round 4 akan ditentukan berdasarkan 2 tim dengan performa terbaik di round 3. Namun pada pertengahan Mei, AFC tiba-tiba mengeluarkan amandemen. Seluruh tim yang lolos ke round 4 diperbolehkan mengajukan bidding tuan rumah. Perubahan itu disambut oleh 3 negara, yakni Indonesia, UAE, dan Oman, yang langsung mengajukan proposal resmi sebagai tuan rumah bersama. Indonesia menawarkan Jakarta dan Surabaya sebagai venue. Oman mengajukan Muscat dan Salalah, sementara UAE mengusulkan Abu Dhabi dan Dubai. Namun baru 2 minggu berselang, AFC kembali mengubah kebijakan secara sepihak. Dalam surat yang bocor ke media Timur Tengah, AFC menyatakan bahwa tuan rumah round 4 akan diberikan kepada 2 negara dengan ranking FIFA tertinggi di antara tim yang lolos. Dengan dasar ini, Qatar dan Arab Saudi otomatis ditunjuk karena memiliki peringkat FIFA yang tertinggi di antara 12 tim yang lolos ke ronde keempat. Langkah itu mengejutkan dan membuat marah banyak pihak. Regulasi yang berubah 3 kali hanya dalam 3 bulan adalah bentuk tidak seriusan organisasi dalam menjunjung sportivitas, kata seorang pejabat dari FA Oman dalam wawancara dengan Al Arabiya. Irak dan Oman, Qatar tak transparan, Arab Saudi penuh kepentingan. Puncak kemarahan datang dari Irak dan Oman. Kedua federasi menganggap penunjukan Qatar sebagai tuan rumah syarat masalah. Mereka menyoroti catatan Qatar sebagai tuan rumah yang kerap disebut tak transparan, bahkan dalam beberapa momen disebut melakukan intimidasi non-teknis terhadap lawan. Qatar punya reputasi buruk dalam hal kejujuran kompetisi, kata juru bicara Federasi Sepak Bola Irak kepada kantor berita Anadolu. Kami tidak akan diam. Ini bukan cuma soal tempat pertandingan, tapi soal marwah dan integritas olahraga. UAE juga menyuarakan kekesalan yang sama. Mereka menilai AFC terlalu berpihak dan tunduk pada kekuatan finansial dari Teluk. Saat ini AFC bukan lagi organisasi olahraga, tapi seperti lobi ekonomi yang bisa dibeli oleh segelintir elit sepak bola, tulis harian olahraga Al-Khalij Sport. UAE menilai, dengan venue di Riyadh dan Doha, maka tim-tim lain bakal dirugikan secara psikologis, fisik, bahkan potensi netralitas wasit. Kami menuntut FIFA turun tangan. Ini bukan sekadar turnamen regional, ini jalan menuju Piala Dunia, tegas Ketua FIUAE, Sheikh Rashid bin Hamdan. Indonesia tetap tenang. Asal fair play dan jujur, kami siap bertanding di mana saja. Di tengah hiruk-pikuk protes dari negara Teluk, hanya 1 peserta round 4 yang bersikap kalem dan sportif. Indonesia. Lewat pernyataan resmi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Indonesia menegaskan tidak mempermasalahkan siapapun yang jadi tuan rumah selama pertandingan digelar secara adil dan menjunjung nilai-nilai fair play. Kami sempat ikut bidding karena kami punya infrastruktur memadai dan pengalaman menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional, termasuk Piala Dunia U17, ujar Erick dalam konferensi pers di JBK Arena. Namun, kalau AFC menunjuk Saudi dan Qatar, kami tetap siap. Indonesia bukan tim yang suka cari alasan. Kami akan datang, bertanding, dan berjuang. Pernyataan ini mendapatkan apresiasi luas dari netizen dan media Asia. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memperlihatkan kedewasaan dalam menyikapi polemik ini, tulis akun resmi di AFC Hub di X. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bahkan menyebut bahwa pertandingan tandang justru jadi pemacu semangat. Kami punya mental tandang yang bagus. Di Doha atau Riyadh, kami tetap Garuda yang siap terbang tinggi, ujarnya dalam sesi latihan di Jakarta. Potensi ketegangan diplomatik, FIFA diminta turun tangan.
Protes formal telah dikirimkan oleh 3 federasi, Irak, Oman, dan UEA, ke kantor pusat FIFA di Zurich. Mereka meminta penyelidikan terhadap transparansi proses penunjukan tuan rumah, sekaligus mendesak FIFA untuk menerapkan sistem bidding terbuka, seperti dalam babak playoff antar benua. Sumber internal FIFA membenarkan adanya laporan masuk dari ketiga negara tersebut. FIFA akan mempelajari dan mengevaluasi setiap laporan, kata sumber tersebut kepada Reuters. Situasi ini berpotensi memantik ketegangan diplomatik antar federasi, terlebih jika keputusan AFC tetap tidak berubah dan FIFA tidak menindaklanjuti protes secara terbuka. Netralitas wasit, akses media, dan hak siar dipertanyakan. Salah satu poin yang juga menjadi sorotan adalah kekhawatiran soal netralitas wasit, akses media asing ke stadion-stadion di Qatar dan Arab Saudi, serta proses distribusi hak siar. Beberapa media Asia menyebut bahwa liputan di Qatar selama Piala Dunia 2022 cukup ketat dan dibatasi, terutama untuk media non-akreditasi. Irak dan Oman khawatir media dari negara mereka tidak diberi akses penuh dan keamanan supporter juga menjadi persoalan. Jika IFC ingin menjaga integritas, maka segala bentuk sensor dan pembatasan media harus dihilangkan, tulis editorial Gulf Observer. Selain itu, harga tiket dan akomodasi yang tinggi di Doha dan Riyadh dikhawatirkan membatasi kehadiran supporter lawan, yang tentu mengurangi semangat kompetisi yang setara. Jadwal round 4 dan format baru. Namun dengan penunjukan Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah tetap centralized venues, maka sistem home and away batal, dan semua pertandingan akan digelar di 2 negara tersebut. Format ini otomatis menghapuskan keuntungan kandang bagi negara lain seperti Irak, Indonesia, atau UEA, dan memperkuat posisi tim tuan rumah, terutama Qatar yang dikenal punya skuad kuat dan infrastruktur mega. Respons netizen, AFC sudah tidak layak pimpin Asia. Di media sosial, tagar AFC Out dan Justice for Asia menggema luas. Netizen dari berbagai negara Asia menyatakan kekecewaan terhadap AFC yang dianggap tak berpihak pada keadilan. Indonesia saja yang netral, kok kita yang marah? Artinya keputusan AFC memang tidak benar, tulis akun @IraqiLion di X. Akun @RedDesert dari Oman menulis, ini turnamen untuk Asia, bukan hanya Teluk. AFC gagal menjaga amanat keadilan. Bahkan netizen asal Jepang dan Korea Selatan ikut menyayangkan keputusan ini, meskipun mereka tidak lolos ke round 5, karena sudah lolos otomatis ke babak akhir. Akankah FIFA bertindak atau diam? Kini sorotan mengarah ke FIFA. Badan tertinggi sepak bola dunia itu dituntut untuk tidak sekadar menjadi penonton dalam gejolak internal Asia. Apakah FIFA akan mengaudit keputusan AFC? Ataukah membiarkan kompetisi dijalankan oleh 2 negara yang belakangan dianggap terlalu dominan? Indonesia, dalam posisinya sebagai negara netral dan sportif, justru menunjukkan kedewasaan sepak bola Asia yang sesungguhnya. Tapi suara mayoritas Asia kini menanti keadilan. Jalan menuju Piala Dunia 2026 tak boleh dimulai dari keputusan yang keruh dan mencurigakan. Biarlah kami kalah di lapangan, asal jangan dikalahkan oleh sistem yang tak adil. Itu pesan dari Kapten Timnas Irak yang kini viral di media sosial. Pesan yang pantas menjadi pengingat. Sepak bola tak boleh jadi alat segelintir elit, tetapi harus jadi ajang fair play bagi semua.